Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi taala wabarakatuh. wabarakatuh. Hari ini akan diselenggarakan seminar proposal tesis untuk Ibu Eni Lindrawati. Eh, Seminar proposal tesis ini ada nilainya, ada status lulus tidak lulusnya. Nantinya akan dikonversi menjadi nilai mata kuliah riset planning. Ya, jadi Ibu Eni harus berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan bahwa Ibu memang siap dan sangat paham dengan rencana penelitian tesisnya. Oke. Untuk tim penguji yang pertama adalah Bapak Dr. Andi Sunyoto, yang kedua adalah Bapak Dr. Dani Ariatmanto, dan saya selaku penguji yang ketiga. Oke. Eh, Ibu Eni bisa disiapkan paparan rencana penelitian tesisnya. Sepertinya terputus ya. Bu Eninya terputus kayaknya. Oke, kita tunggu ya. Oke. Maaf putus. Nggih, nggih, tidak mengapa. Ya, Ibu silahkan dipersiapkan paparannya supaya lebih lancar, lebih tenang. Ibu sebelum presentasi sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Monggo Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Emma selaku pembimbing dan penguji di hari ini, kemudian kepada Pak Andi dan juga Pak Dani yang insya Allah sebelumnya pernah bertemu di mata kuliah ya Pak ya. Hmm. Ya. Eh, Langsung saja saya izin untuk mempresentasikan proposal ini apa proposal tesis saya. Ya, di sini untuk judulnya Bapak Ibu di sini adalah perbandingan skimming bahasa Madura. Karena di sini perbandingan maka untuk algoritmanya kami memilih modifikasi Nazif, Adriani dan EJS. Nah, sebelumnya perkenalkan pembimbing pertama dari saya adalah yang terhormat Profesor Dr. Emma Utami SSD MKOM. Untuk pembimbing duanya yaitu Bapak Ainul Yakin MKOM. Nah, sebelum saya memaparkan tentang rencana penelitian dari saya akan memperkenalkan sedikit Paribhasan Madura atau yang disebut dengan peribahasa kalau bahasa Indonesianya gitu. Nah, di sini saya kasih contoh biar mengenal sedikit tentang bahasa Madura, maksudnya begitu. Orang jujur mateh nguncur. Ya, artinya orang jujur itu mati berselonjor. Eh, di mana peribahasa tersebut mempunyai arti orang jujur itu hidup dan matinya akan mujur, seperti itu. Nah, semoga dengan dengan sedikit peribahasa itu saya bisa memperkenalkan budaya dari Madura itu sendiri. Nah, untuk template PPT memang saya sengaja ngambil beberapa dari icon-icon Madura. Seperti yang saya sampaikan tadi sama Prof. Emma, ada sedikit kejutan. Nah, PPT-nya memang saya desain sendiri dan memilih beberapa icon dari Madura. Dari tadi itu sudah ada kerapan sapi, ya. Kemudian ini ada batik juga tadi, kemudian ada suramat. Nah, eh, sedikit intermezzonya langsung kepada pemaparan agenda ya. Di sini kita akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, rencana jadwal penelitian. Latar belakang. Bahasa Madura itu merupakan bahasa yang digunakan oleh orang-orang Madura yang berada di Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya, serta orang-orang Madura yang berada di dalam dan di luar negeri. Nah, contoh Madura sekitarnya kayak Probolinggo, Jember, yang termasuk Tapal Kuda itu kebanyakan masih menggunakan bahasa Madura. Nah, untuk dialek bahasa Madura itu sendiri itu bermacam-macam. Karena Madura itu terdiri dari 4 kabupaten, maka dari masing-masing kabupaten itu memiliki dialek yang berbeda. Ada dialek Bangkalan, biasanya itu dengan bahasanya agak kasar gitu, eh hedeh-hedeh gitu. Kamu, kalau bahasa Bangkalan tuh hedeh gitu. Kalau dialek Sampang, kekeh, kamu. Kalau dialek Pamekasan, beun. Gitu. Kalau dialek Sumenep, eh, beun juga. Nah, bahasa Madura ini sendiri memiliki 3 tingkatan tutur atau ondeken besah kalau dalam bahasa Maduranya, yaitu enja iya, engki enten, engki punten. Nah, ini saya mengambilnya dari buku Bapak Muakmam tahun 2009. Nah, bukunya memang agak lama karena memang referensi untuk bahasa Madura itu sendiri agak sulit. Kemudian ejaan yang digunakan untuk penulisan ilmiah adalah ejaan 2011 dengan tingkat tutur Engki Punten serta dialek Sumenep, karena memang dialek Sumenep ini di apa namanya memiliki bahasa yang paling halus kayak gitu. Nah, membandingkan dua algoritma stemming, yaitu algoritma Nassif dan Adriani dan algoritma ECS yang akan disesuaikan dengan morfem dan fonim bahasa Madura. Kenapa memilih kedua eh, metode tersebut? Karena kedua algoritma tersebut memiliki performa yang cukup baik untuk stemming bahasa Jawa dan bahasa Bali, sehingga kami akan mengujinya ke bahasa Madura yang memiliki kedekatan dengan bahasa Jawa. Nah, batasan masalah. Batasan masalah di sini untuk korpus, karena ini adalah NLP ya, korpusnya itu kami menggunakan eh, apa namanya buletin berbahasa Madura, di mana buletin tersebut menggunakan ejaan 2011. Hanya saja nanti dalam prosesnya akan mengabaikan vocoid. Vocoid itu adalah macam-macam font-font atau ya font-font dalam bahasa Madura. Karena dalam bahasa Madura sendiri itu ada sekitar 14 font. Dengan font-font tersebut akan apa namanya memberikan bunyi yang berbeda. Jadi misalnya kasih contoh di sini bedeh, bedenah, bede, bede. Nah, itu sebenarnya hampir sama, cuman sudah beda-beda arti kayak gitu. Kemudian untuk kamus, ini kami juga menggunakan kamus bahasa Madura Indonesia kontemporer yang memang didapat dari pegiat bahasa Madura. Ada 2 kamus. Nanti ini yang akan dijadikan sebagai acuan. Apakah eh, kata atau kalimat kata tersebut sudah merupakan kata dasar atau belum seperti itu. Nah, di sini nanti simulasinya akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, rumusan masalah. Rumusan masalahnya di sini bagaimana kinerja modifikasi. Nah, kami menyebutkan modifikasi karena Nazif Adriani kan memang tidak untuk bahasa Madura, jadi memang harus melakukan atau memberikan improve terhadap algoritma tersebut sehingga sesuai dengan aturan pencarian kata dasar dalam bahasa Madura. Setelah dimodifikasi, berapa tingkat akurasi yang dihasilkan dari modifikasi algoritma tersebut? Kemudian faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kinerja dari modifikasi algoritma Nazif Adriani dan ECS dalam bahasa Madura. Nah, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui kinerja dari modifikasi algoritma Nazif dan Adriani, algoritma ECS dalam bahasa Madura, untuk mengetahui algoritma yang menghasilkan akurasi lebih tinggi sehingga dapat diperoleh algoritma yang tepat untuk stemming bahasa Madura. Nah, untuk manfaat penelitian, seperti halnya dengan bahasa-bahasa yang lain, nanti hasilnya bisa digunakan untuk aplikasi penerjemah dalam bahasa Madura. Google kan sudah lengkap gitu kan ya, ada bahasa Jawa kayak gitu. Mungkin suatu saat bahasa Madura nanti bisa masuk. Kemudian
untuk aplikasi pencarian dalam bahasa Madura. Nah, tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka ini, adapun buku yang kami gunakan yaitu buku tentang gramatika bahasa Madura yang disusun oleh Bapak Muhammad Hafid Effendi, di mana beliau adalah penggiat dari salah satu komunitas penggiat bahasa Madura, namanya Pakumatuh komunitasnya. Kemudian di dalam buku ini dijelaskan secara detail tentang vokoid dari bahasa Madura, kemudian tentang prefix yang di dalamnya tuh berisi afiksasi yang disebut dengan embun kalau dalam bahasa Madura, sufiksasi atau akhiran ya. Kemudian sisipan, seselan, reduplikasi, ocak rangkep. Nah, termasuk morfemnya juga Pak Muakmam tadi dan buku e-book dari e-book yang berjudul tentang ini, Hand-on Python Natural yang di dalamnya berisi tentang steaming, oversteaming, dan understeaming. Nah, pada penelitian sebelumnya, ini dilakukan oleh Niwayan dan kawan-kawan. Beliau menggunakan ECS untuk steaming bahasa Bali, ya, di mana dari hasil penelitian tersebut diperoleh akurasi sebesar 96,94%. Untuk berikutnya digunakan ECS juga bahasa Batak ya dengan akurasi 87,05%. Kemudian bahasa Jawa dia menggunakan Nazif Adriani dengan hasil pengujiannya 219 kata yang diperoleh mempunyai akurasi sebesar 93,6%. Penelitian selanjutnya di sini menggunakan Nazif untuk bahasa Jawa ya diperoleh 95,5%. Dan untuk ini menggunakan syllable pattern dengan 89% untuk bahasa Sunda. Nah, rencana penelitian ini seperti yang saya jelaskan tadi memodifikasi Nazif Adriani dan ICS untuk teks bahasa Madura. Nah, untuk metode penelitiannya, jenis penelitiannya adalah deskriptif kuantitatif dengan metode pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara, studi literatur, dan untuk datanya atau korpusnya itu menggunakan buletin bahasa Madura. Metode analisis datanya ini melakukan analisis kebutuhan aturan-aturan pemenggalan prefix pada bahasa Madura itu seperti apa gitu sehingga diperoleh kata dasar atau oca asal kalau dalam bahasa Madura. Alur penelitiannya seperti NLP yang lain di sini input, korpusnya diinput, kemudian dilakukan preprocessing yang di dalamnya ada filtering, scaffolding, tokenisasi. Nah, kemudian baru proses di sini proses Nazif Adriani dan ECS yang sudah dimodifikasi. Terakhir yaitu pengujian. Untuk jadwal penelitiannya nanti berharap di Desember sudah mulai publikasi seperti itu. Nah, untuk daftar pustakanya ya ini untuk jurnal-jurnalnya termasuk buku elektroniknya. Matar Sakalangkong. Oke, apa artinya itu? Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih banyak Bu Eni Lindrawati yang telah memaparkan rencana penelitian tesisnya. Nah, kemudian kita minta masukan-masukan supaya nanti penelitiannya lebih lancar gitu, Njeh. Eh, mohon arahan yang pertama dari Bapak Dr. Andi Sunyoto. Monggo, Bapak. Terima kasih, Prof. Emma. Ketemu lagi Bu Eni ya. Iya, Kalau nggak salah Bapak. kemarin di Computer Vision ya. Ya, Computer Vision. Computer Vision, oke. Ini materinya NLP, Prof. Emma. Cocok itu dah, Prof. Oke, Bu Eni ya. Ini kan Ya, Pak. ngambil stemming untuk bahasa Madura ya. Madura. Oke. Oke. Eh, Tadi yang di background-nya itu menurut saya kurang menyentuh apa permasalahan yang ada pada stemming ya. Di background permasalahan tadi ya. Itu ditambahkan saja background permasalahannya itu apa permasalahan stemming yang ada.
Kalau boleh tahu Bu, yang sudah ngambil bahasa Madura ada nggak dari riset yang ada? Ada Pak, tapi tahun 2016. Itu tentang apa? Tentang Post tagging bahasa post Madura. tagging. Oke. Ya. Itu nanti kalau Ibu ngambil yang sama, itu kan berarti kan salah satu nanti parameter yang nanti akan diselesaikan adalah bagaimana membandingkan membandingkan antara hasil punya ibu itu apakah memang bagus apa enggak, betul apa enggak, itu kan harus dibandingin misalnya ya di babak terakhir itu kan seperti itu. Itu ibu harus butuh apa? Butuh itu ya, paper yang banyak ya, paper yang banyak ya. Kemudian nanti harus dibandingin ya. Itu yang bandingin sih nggak banyak, tapi yang untuk jadi literatur harusnya banyak. Kalau emang nggak ada, berarti kan ibu harus mencari yang lebih naik lagi levelnya ke stemmingnya. Ya, berarti kalau enggak, ibu harus mencari permasalahan-permasalahan yang ada pada stemming. Ya, stemming itu yang sekarang ada, yang tadi dilakukan oleh orang-orang itu apa saja. Ya, Baik. itu. Jadi permasalahannya eh, bukan permasalahan orang Madura harusnya kan, tapi permasalahan untuk apa penyelesaian NLP dalam bahasa. Kalau NLP dalam bahasa Madura sudah ada belum Bu sebelumnya? Eh, Pernah Pak di ini apa namanya? Science Stop Share dulu. Stemmer untuk bahasa Madura dengan modifikasi metode ini Pak ECS. Stemmer bahasa Madura. Oke, berarti Mm, sudah ada yang ngambil itu ya, sudah ada yang sudah ngambil ada, ya. stemmer menggunakan ECS. Ya, Ibu menggunakan ECS sama Najib Nasif, ya. Oke. ya. Berarti nanti ada perbandingan ya, kira-kira minimal satu udah ada ya yang bisa untuk jadi benchmarking ya. Bahan Ibu nanti menilai apakah penelitian Ibu itu sudah bagus atau belum gitu ya. Jadi harapan saya nanti perbandingan ini tidak hanya sekedar menjalankan dua algoritma yang berbeda, kemudian hasilnya dibandingkan, kemudian selesai. Nggak ada upaya-upaya yang Ibu lakukan supaya nanti, misalnya nih, ternyata sama-sama nih kedua algoritma itu masih belum perform nih untuk mengalahkan yang sebelumnya. Berarti Ibu harus punya jurus-jurus lagi nih, skenario-skenario lagi yang bisa Ibu lakukan supaya menaikkan itu. Tidak berhenti, pokoknya kalau sudah saya lakukan stemming menggunakan ECS, stemming menggunakan apa Nazif, kemudian hasilnya ada, saya bandingkan ternyata bagus yang Nasib misalnya kemudian selesai, enggak ya. Tapi hasil yang selesai tadi, Ibu tarik, Ibu bandingin, Ibu komparasikan dengan yang sudah ada. Baik, Ya, Pak. seperti itu. Itu seperti jadi tidak hanya berhenti, bandingin nggak selesai enggak ya, tapi harus ada upaya-upaya ya. Disitulah yang meneliti ya. Jadi tidak sekedar Ibu hanya mengimplementasikan, kemudian memasukkan ininya, kemudian selesai ya. Baik. Oke. Kemudian dari kedua kedua macam algoritma itu ada nggak yang bisa diubah untuk bisa menaikkan akurasi misalnya dari yang sekarang ada itu Bu? Eh, Kalau yang kemarin itu kan eh, apa ya Pak? Lebih ke post tagging kan. Hmm. Nah, di sini tuh yang saya itu untuk kamusnya Pak ya. Jadi untuk apa namanya? Kosakata atau acuan dari ininya stop wordnya gitu kan atau dari kata ininya kata dasarnya itu lebih diperbanyak Pak. Selain Jadi itu ada nggak selain itu selain memperbanyak jumlah datanya ya ada nggak? Kalau memperbanyak jumlah data kan semua orang bisa kan Bu ya, bukan orang komputer pun bisa ya mencari mencari data tambah-tambah lagi kan bisa ya. Yang jadi kasarnya kalau apa? yang sebelumnya ini Pak tidak sampai kepada reduplikasi Pak untuk pengecekannya itu. Jadi hanya di awalan sama di akhiran kayak gitu. Untuk reduplikasi di bahasa Madura tuh lumayan rumit. Jadi kayak berkak gitu. Berkak itu artinya lari. Kalau di Nah, kalau di oke. reduplikasi jadi kak berkak gitu. Hilang. Jadi Itu bukan emang berkak itu bahasa berkak. resmi Bu Iya yang Pak, itu bahasa bahasa resmi. resmi itu ya Oke. Toronto itu ya. Kak Oke. berkak
Kalau dulu zaman nyanyian zaman gitu Pak, zaman kita nyanyi ada gitu. Ubaria ya, Prof. Ema ya. Ya, itu betul memang benar ya, itu bahasa emang seperti itu ya, boleh ya. Iya Pak, Bukan Kak hanya boleh. oke. Ya, berarti kan kalau bisa pendekatan ibu kan tadi ya, ada masalah apa sih ya yang masih ada ketika apa stemming yang sekarang ada normally itu tidak kan berarti kan ada masalah tadi ya. Oh, masih ada permasalahan yaitu pada untuk Reduplikasi. reduplikasi. Jadi Oke. itu yang harusnya bagus untuk dijadiin background ya. Jadi punya 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 permasalahan. Ibu, ibu kan memakai algoritma itu kan sudah punya kan gambarannya ya. Oh, Nazim Ya. itu seperti ini. Kemudian ECS seperti ini. Oh, kira-kira ini ada masalah kok di sininya ketika kita mau implementasi. Sehingga itu udah punya target nih, harus diselesaikan yang mana. Oke, kemudian nanti gimana Bu? Evaluasinya Bu? Polisinya seperti penelitian sebelumnya Pak. Jadi dia menggunakan perhitungan akurasinya. Akurasinya itu kata yang benar dibagi jumlah kata seluruhnya dikali 100% kayak gitu. Oh, kata yang berhasil di ini ya. Berarti Ibu punya Iya, database untuk kata dasar ya berarti ya. iya kata dasar. Kata Kata dasar. dasar, oke. Kemudian nanti dibandingin itu harusnya kata dasarnya apa gitu ya. Iya. Oke. Jadi yang understeaming sama yang oversteaming tidak dimasukkan ke pembagian ini Pak, ke perhitungan Di akurasi. bahasa Madura tuh ada kan ada prefix, ada suffix, ada yang tengah itu namanya apa? Ada ya? Prefix, suffix, kalau tengah itu ada juga, Bu. Seselan ada Pak. Ada, Ada seselan. ada. Itu kalau prefix, suffix mungkin sudah biasa ya. Mungkin nanti masalahnya juga akan mungkin akan terjadi di yang apa ya tengah itu namanya Iya, apa ya seselan tadi ya. Pokoknya seselan. ada yang, Iya, eh, kalau yang luluh ada, Bu. yang apa Pak? Luluh, luluh, Dulu. luluh itu Eh misalnya banyak sapu. Pak. Sebenarnya awalan awalan atau akhiran dalam bahasa Madura itu sendiri itu tidak apa namanya tidak serta-merta terbentuk dari kata asalnya gitu Pak. Jadi misalkan saya buka contoh ininya Pak. Berarti banyak luluhan ya, luluh apa Banyak, luluhan banyak atau sekali luluhannya Pak. bahasa Indonesia kan contohnya paling contoh kan misalnya sapu jadi menyapu kan. Nyapu. Kan apalannya kan me ya. Terus, Mm-mm. Bahkan di sini ada Pak yang apa? Yang bahasa awalnya poron. Poron itu artinya mau. Itu menjadi kame poron gitu. Dan hmm, ada juga sebentar yang beluh itu. oke. Terus apa yang sudah ada kemarin itu yang apa post tagging ya. Mm-mm. Itu nanti sudah ada ini juga Bu. Nanti gimana ya bandinginnya ya nanti ya. Kira-kira ya. Database-nya sama nggak Bu sama mereka Enggak Bu? sama Pak. Itu nanti Bu gimana? Database-nya itu udah ada filenya belum atau gimana? Kalau punya saya Pak. Iya. Kalau punya saya minta sama pengurus dari organisasi Pak Kematwe itu Pak Penggiat dapat Dapat. soft tabloidnya. Sudah dalam bentuk tabel. Eh, masih tabloid biasa Pak, Oh, belum juga tabloid. Oke, berarti nanti Ibu akan it- itu kira-kira Bu, kira-kira ada berapa 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 kata Bu? per ininya, per tabloidnya Pak. Enggak, kalau biasanya kan kita harus punya korpus dulu untuk kata-kata dasarnya ya. Ibu udah punya. Kata dasarnya ada Pak, kamusnya. Ada yang berisi 300, ada yang satunya berisi 400. Nah ini masih Sudah dalam bentuk soft copy itu atau masih soft copy Pak. soft copy udah dalam Copy, tabel? iya. Iya tabel sudah. Kalau untuk kamu sudah tabel. Masih dikit ya, 300 itu kalau bahasa kan cuman eh, belum Masih bisa untuk ini Pak, komunikasi. Dicemplungin di sana masih bingung kemarin nanti. Dicari searching itu kemarin masih kamusnya belum apa? ditemukan kata-katanya. Bahasa Indonesia tuh kalau nggak salah ada 50.000. 50.000 kalau yang apa Bentar Pak, saya buka KKBI Pak. ya. Ini berapa ya? KBI itu 50.000 kata.
sekian itu kosakata yang murni asli dari Madura atau Sudah ada ternyata yang banyak ini. itu karena serapan gitu? Ada nggak Ya, yang serapan? terutama dari Atau bahasa Jawa ya, kayaknya banyak banget tadi. oh, 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 oh. Sama perulangan. Nah, perulangan-perulangan itu gimana yang Mbok Pariah bilang itu? Nah, itu ternyata Bu kan Abu. bukan melucu gitu ya, tetapi memang itu. Nah, kalau yang apa kata kata dasar yang bentuknya perulangan itu nanti kesimpannya di kamus Ya, itu satu katanya satu atau kata sama berapa? dua kata itu betul loh. Dalam kamus satu kata, Prof. Satu kata. Jadi kayak kabula gitu. Kabula itu abdi. Kabula negara, abdi negara. Ya, itu sebenarnya kalau kita NLP itu kan eh, apa? Harta terbesar itu kan korpus ya, masuk Mm-mm. tani ya. Kalau itu nggak banyak ya nanti akan susah ya, apalagi dengan mengambil dari tabloid ya. Ya, saya khawatir nanti yang ada di tabloid itu belum ada eh, Di di kamus. di kamus itu kan jadi masalah nanti. Memang harusnya kamusnya lebih 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 aman dulu ya, lebih aman itu artinya sudah mencukupi nanti baru kita mengambil case yang lain ya gitu. Jadi eh, berarti kan istilahnya kan yang di tabloid tadi hanya untuk ngecek ya, hanya untuk ngecek Ya, sudah masuk ke bahasa bahasa dasar, kata dasar atau belum? sebelumnya. Oke, ya itu paling itu Bu, sih Bu, apa menurut saya pertama harus siap-siap datasetnya harus siap dulu dan kalau 300 kayaknya cuma dikit deh menurut saya ya. Tadi saya jangan-jangan nanti ketika apa dipakai untuk satu selebaran nanti banyak yang nggak ketemu Nggak kata-katanya. masuk. Iya, khawatirnya itu. Pertama itu kedua nanti mungkin perlu apa dicek juga untuk komparasinya karena penelitian yang dimulai awal dan terlalu spesifik itu kadang-kadang kita susah mengkomparasinya. Spesifik itu artinya bahasa tertentu gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan masih masih banyak orang yang aneh ya, tapi kalau bahasa spesifik bahasa Madura nanti mungkin kan tidak banyak. Mungkin keluarganya Bu Eni saja atau keluarga Pak Mahfud MD gitu ya. Maksudnya Pak Wafi. Oke, jadi mungkin itu ya persiapan harus apalagi NLP kalau data setnya sedikit apa terutama apa itu kamus ya akan jadi bermasalah ya. Kemudian mungkin satu lagi nanti eh, apa data set itu apakah juga sudah dikalibrasi sama ahlinya ya, sama ahlinya apakah emang itu ya, apakah emang itu ini. Syukur-syukur ibu sudah punya ya masing-masing itu sudah punya sumber data yang sudah ada, jadi fokus ke ibu tinggal fokus ke stemmingnya ya, tidak fokus pencarian data yang banyak gitu. Oke, terima kasih Prof. Emma, semangat Bu Eni. Terima kasih, Bapak. Oke. Ya, mumpung saya ingat, saya sampaikan apa yang diarahkan oleh Pak Dr. Andi ya. Hmm, ya, yang pertama itu tambahkan dan tonjolkan di latar belakang apa saja permasalahan di bidang STEMing yang masih disisakan oleh para peneliti sebelumnya dan jadi di area STEMing itu penelitian-penelitian yang sudah pernah ada dan yang update ya yang apa yang dipublikasikan dalam waktu tidak lama 2 tahun sebelum kita misalkan syukur-syukur 1 tahun sebelum kita itu para peneliti STEMing itu masih menyisakan permasalahan apa dari permasalahan-permasalahan tersebut permasalahan yang mana saja yang akan ditindaklanjuti dalam penelitiannya Bu Eni untuk bisa mendapatkan solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut sehingga Bu Eni akan terhindar dari kesan sekedar mengimplementasikan dua algoritma. Oh, ini agak menyakitkan ya kata-katanya. Yang berikutnya, yang berikutnya adalah, nggih, eh, Bu Eni memang perlu untuk mensikapi ini ya, kelengkapan kamus ya. Jadi kamusnya itu gini, eh, kalau di Jogja itu kan ada mata pelajaran untuk anak-anak sekolah itu wajib itu budaya Jawa gitu, budaya Jawa. Nah, kalau di Madura kan pasti juga ada ya Ada, pelajaran itu. Nah, ada nggak kamus yang itu paling terupdate itu yang itu yang bisa bisa Ibu apa pertimbangan untuk itu yang digunakan gitu.
Ya, Kemudian, kemarin nemu sudah, Prof. Cuman mm-mm. saya masih menghubungi yang bersangkutan biar saya dapat soft copy gitu. Ah iya betul seperti yang dikatakan Pak Dokter Andi tadi ya. Ini apa kegiatan manualisasinya kok banyak sekali gitu ya. Jadi nanti energinya bisa habis nih. Karena apa termasuk ibu nanti dapat tabloidnya ibu apa tuangkan lagi dalam bentuk digital dan lain sebagainya. Kemudian nah ya datasetnya itu karena ini NLP gitu ya eh supaya terhindar udah tuh dimasukin ke Excel juga kelihatan gitu kan menyakitkan kan Bu. Nah, itu datasetnya Ibu memang harus apa secara jumlah itu memang layak bahwa ini urgent harus pakai NLP gitu ya. Nah, kemudian ya datasetnya perlu dikalibrasi oleh pakar. Eh, yang terakhir adalah ini Bu. Eh, karena tadi pembandingnya adalah satu yaitu post tagging ya. Kalau yang sama-sama NLP terkait dengan bahasa Madura. Nah, Ibu perlu pikirkan bagaimana menunjukkan performa dari hasil penelitian Ibu ini. Karena penelitian itu kan harus ada pembandingnya ya. Ibu dikatakan berhasil itu dibandingkan dengan punya siapa gitu. Itu PR ya. Itu PR bagi Ibu. Oke, cukup banyak arahan-arahan terbaik dari Pak Dr. Andi untuk apa rencana penelitian Ibu. Ini karena saking Pak Andi, menarik gitu ya, bukan karena Pak Andi biar Bu Eni stres. Oke, yang berikutnya mohon arahan dari Bapak Dr. Dani. Baik, terima kasih Prof. Emma. Oke, baik Bu Eni, kalau saya cermati di eh, laporan seminar proposal tesisnya ya. Yang pertama dari ada beberapa paragraf yang mungkin perlu ditambahkan referensinya ini diambil dari mana gitu ya. Seperti yang di paragraf kedua gitu. Eh, di situ kan tertulis dalam ejaannya bla 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 dan seterusnya begitu. Tapi eh, paragraf itu merevisi dari sisi mana tidak diberikan. Jadi itu perlu disampaikan. Kemudian eh, streaming ini sendiri bertujuan untuk pemanfaatannya kalau dalam penerapan ke depannya itu untuk apa sebetulnya, Bu? Ini Pak untuk penerjemah Penerjemah? penerjemah dalam bahasa Madura. Ah, Jadi, jadi dia menerjemahkan begitu iya, dari kalimat bahasa Madura, kemudian dia kayak translate gitu kah? iya, Jadi arahnya nanti bisa jadi penggunaannya ke kayak misalkan aplikasinya ya, penerapan aplikasinya bisa untuk seperti translate.google.com gitu ya. iya. Jadi ada itunya ya. Nah, mungkin di sini belum menerangkan terkait dengan apa sih yang menjadi apa ya pemanfaatan dari streaming itu sendiri begitu. Karena di sini hanya mengatakan bahwa streaming merupakan salah satu cara dan seterusnya gitu. Tapi tidak menceritakan streaming itu tuh nanti pemanfaatannya dalam penggunaannya itu untuk apa di prosesnya itu nggak diterangkan gitu. Jadi perlu di paragraf yang latar belakang itu setelah ketika Bu Eni bicara tentang streaming itu kan ada di paragraf ke satu 2 3 4 ya. Ada paragraf keempat, kemudian juga ada paragraf yang over streaming itu ya. Nah, itu kan di paragraf keempat itu. Nah, mungkin perlu membahas tidak hanya definisinya saja, tapi juga memasukkan apa manfaatnya atau apa penerapan yang bisa dilakukan dengan menggunakan streaming itu gitu. Tentu saja dengan referensi ya gitu. Baik, Pak. Nah, sehingga baru masuk algoritmanya apa aja gitu. Nah, di sini yang seperti tadi dijelaskan pada saat apa? Pada saat
presentasi itu kan ada ya satu terkait dengan yang Madura tadi itu. Nah ini ya, streaming bahasa Madura dilaksanakan oleh Nindian. Dia menggunakan Braille Tagger gitu ya. Ya. Eh, Akurasi mencapai 80%, kemudian dan sebagainya gitu. Nah, mungkin di sini juga perlu diperjelas gitu. Artinya tidak hanya menampilkan hasilnya saja, tapi saya juga nggak tahu di di artikelnya seperti apa ya bahasannya. Apakah dia juga sudah menyampaikan misalkan dataset yang dia miliki seberapa banyak gitu. Disampaikan, Pak. Nah, seharusnya kan kalau memang disampaikan di sini bisa diceritakan dulu toh. Gitu. Oh, penelitian itu sudah pernah lakukan oleh Nindian dan Ubaidi ini gitu. Kemudian dataset yang digunakan seberapa banyak dan sebagainya seharusnya disebutkan. Atau misal jadi penjelasannya itu lebih detail nanti misalnya dijelaskan di bab 2 ketika bicara tentang literatur review. Artinya peneliti dari Nindian Puspadewi dan Ubudi itu benar-benar didetailkan pembahasannya karena ini yang akan dijadikan sebagai bagian dari katakanlah bisa jadi proses komparasinya misalnya. Kan di sini ya mengatakan lebih dari 80%, tertinggi 86,67 misalnya. Nah, kemudian nanti di bab 4-nya Bu Eni membuat satu tabel yang mengkomparasi hasil yang dilakukan oleh Bu Eni dengan hasil yang sudah dilakukan oleh Nindian ini gitu. Namun untuk itu kan harus ada kesamaan datasetnya kan begitu. Nah, berarti kan harus disebutkan nih dataset yang digunakan. Nah, datasetnya ini dia ngambil sendiri, merumuskan sendiri, menyusun sendiri, atau sudah ada datanya peneliti ini, streaming bahasa Madura yang Nidian ini. Menggunakan puisi bahasa Madura. Jadi ngambil sendiri. Ngambil diri sendiri dari puisi-puisi bahasa Madura ya. Iya. Oke, ya kalau kalau seperti itu ya sebetulnya ya bisa saja datasetnya sama dengan miliknya Nindian ini. Yang membedakan adalah ya algoritma yang digunakan kan begitu. Kalau mau tidak terlalu memusingkan datasetnya gitu loh. Karena udah ada orang yang sudah melakukan proses itu gitu. Kecuali kalau menurut pendapatnya Bu Eni, datasetnya ini belum sesuai sebetulnya gitu. Dengan alasan yang bisa diterima secara logika gitu misalnya. Oh, ini diambil dari puisi ini kurang tepat ini, harusnya kan gitu misalnya. Nah, kalau ada seperti itu ya akan lebih baik lagi diulas gitu. Sehingga memunculkan dataset baru misalnya. Tapi kalau mau nggak sulit-sulit banget ya sudah dataset yang sudah ada yang sudah dikumpulkan oleh Nindian ini bisa nggak dihubungin nih gitu. Bisa nggak dihubungi via email misalnya. Nidian Puswadewi dan Ubaidi ini salah satunya gitu untuk mengirimkan datasetnya mereka gitu. Karena saya ingin menggunakan algoritma yang berbeda begitu. Sehingga nanti dalam prosesnya pembandingannya bukan dengan tadi dua algoritma tadi, algoritma apa tadi itu yang dijelaskan Bu Eni tadi. Nazif Adriani dan EJS. Dan EJS tapi ini membandingkan dengan Braille Tagger ini gitu. Ya, kalau tidak ingin terlalu berpikir, wah saya harus bikin dataset lagi, oh saya harus tunggu lagi untuk di apa Diteliti gitu. biasanya itu Diuji coba. diuji coba atau harus bertanya ke pakar kan begitu kan. Padahal sudah ada orang yang pernah meneliti dan dia sudah punya kumpulan datasetnya gitu. Dan secara paper dia sudah dipublikasi kan gitu. Nah, berarti kan itu bisa dijadikan sebagai referensi utamanya gitu. Nah, tentu saja dengan harapan bisa mendapatkan dataset dari si peneliti tersebut gitu. Gitu Bu Eni.
Ya, Dan saya seperti itu supaya ya lebih mempercepat waktu riset sebetulnya. baik. Nah, terkait dengan dua pembanding ini kan gitu. eh Ya kembali nanti sisi judulnya itu kan masih terlihat terlalu pendek gitu. Perbandingan steaming bahasa Madura gitu. Nah, ya tadi pilihannya gimana gitu. Kalau misalkan dengan Bill Tiger tadi ya bisa saja judulnya kan direvisi, algoritma yang digunakan apa misalnya perbandingan steaming bahasa Madura menggunakan atau dengan algoritma apa dan algoritma Bill Tiger kalau misalnya menggunakan yang tadi cara yang tadi gitu. Baik. Kemudian untuk rumusan masalahnya ya kembali ke tadi sih pilihannya. Kalau memang konsepnya memang mau yang sekarang ini ya ya sudah dua algoritma ini masuk dalam rumusan masalah sudah benar gitu. Berapa tingkat akurasi yang dihasilkan gitu dan sebagainya itu sudah sesuai. Nah, di batasan masalahnya nah, mungkin harus memasukkan seberapa besar dataset yang harus atau seberapa minimal jumlah datasetnya gitu. Misalkan mengambil dari kamus yang menjadi acuan, kamus bahasa Madura. Nah, ini mengambilnya seberapa banyak itu mungkin perlu didetailkan, disebutkan gitu. Agar ada batasan gitu. Baik. Jenis kamus itu ada banyak nggak? Maksudnya tidak hanya dari tim Pakem Madu Pamekasan 2007 atau ada lagi jenis kamus-kamus lain, Ada. ya kan? Kalau ada kamus yang berbeda-beda kan kemungkinan isinya tetap sama atau berbeda gitu. Biasanya dari jumlah kata, Bapak. Nah, jumlah kata. Nah, di sini mungkin bisa disebutkan jumlah katanya seberapa banyak gitu. Jadi kamus yang menjadi adalah kamus bahasa Madura dengan jumlah kata sekian kayak gitu. Apakah Baik. memang ke semua kata yang ada di kamus itu akan dilakukan proses steaming atau hanya Sebaiknya dimasukkan, Bapak. Artinya setiap ada kata dibandingkan dengan yang ada di kamus gitu. nah, Jadi berarti kan iya kan? Berarti kan total jumlah kata yang ada di kamus itu kan perlu disebutkan di batasan masalah gitu. Agar terlihat apa? Kuantitinya gitu, kuantiti. ya, Nah, parameter yang digunakan adalah akurasi. Maksudnya gimana nih Bu Eni? Parameter yang digunakan nih Bu Eni. Oh, putus ya. Saya yang putus kayaknya. Apa Bu Eni yang putus? Oke, sepertinya Bu Sepertinya Eni putus. putus. Tunggu sebentar. Mungkin listriknya mati. Tinggal satu ini. ya mohon maaf, Bapak. Jaringannya lagi ini tidak Lagi stabil. ini ya. Ya, Ya yang di poin D ini parameter yang digunakan adalah akurasi. Saya rasa kalimatnya kurang pas Bu Eni. Karena kan ini terkait dengan evaluasi. Jadi mungkin akan baik misalnya metode evaluasi yang digunakan atau perhitungan performance yang akan diterapkan gitu. Karena kalau parameter itu ya maksudnya apa gitu. baik. Nah, jadi kalimat di D ini apakah akurasi itu tingkat akurasi itu ada ininya nggak? Ada ya nggak ada namanya ya akurasi gitu ya. Hanya akurasi saja kah hasil akhirnya yang dievaluasi? Sementara itu, Pak. Sementara itu ya, ya sudah berarti disebutnya nih parameter, tapi kata evaluasi sebaiknya ada gitu di sini. Baik. Ya kira-kira seperti itu, Prof. Emang. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Dani. Hmm, ada 7 catatan. Yang pertama adalah ya lengkapi citasi ya Bu Eni. Jadi semua
kalimat, walaupun itu kalimat ibu yang nyusun sendiri, tetapi itu hasil pemikiran setelah membaca referensi itu perlu dilengkapi dengan sitasi. Kemudian yang kedua, tambahkan kebermanfaatan dari hasil stemming bahasa Madura di penelitian ibu ini eh, perlu diperjelas gitu di paragraf keempat di dalam latar belakang, dan tentu saja supaya terhindar dari bahwa itu klaim ibu maka harus diperkuat dengan rujukan-rujukan ya. Jadi ngapain sih susah-susah men-stemming bahasa Madura gitu, itu manfaatnya untuk apa? Yang ketiga, referensi-referensi utama yang digunakan sebagai pembanding dalam penelitian ibu ini perlu dibahas lebih lengkap. Yang keempat, kelayakan data set itu perlu justifikasi ya. Bisa justifikasi pakar gitu ya. Bisa apa justifikasi berdasarkan kajian ilmiah gitu. Kemudian apakah dataset itu kenapa tadi dikatakan layak itu apakah itu tepat untuk digunakan gitu. Semisal dataset yang berasal dari kumpulan puisi-puisi itu apakah itu ada pengaruhnya nggak sih hasilnya antara datasetnya itu kumpulan puisi, kumpulan berita, kumpulan dokumen-dokumen resmi gitu. Kalau kemudian di stemming gitu, itu ada pengaruhnya atau tidak. Kemudian karena tadi akan ada PR untuk memprioritaskan permasalahan apa saja yang masih disisakan di bidang stemming, maka nantinya judulnya itu perlu disesuaikan ya. Jadi bergantung fokus permasalahannya. Kemudian ya kalau dari judul kurang anu ya Pak, dan kurang menarik untuk apa ini gitu. Oke, kurang ini terlalu pendek banget. Jadi masalahnya apa gitu. Jadi Masalahnya apa nggak di kesannya sini? mengimplementasikan dua algoritma gitu. Iya gitu. Ya, yang berikutnya dalam yang keenam, dalam batasan perlu diperdetail terkait dengan volume yang ada di dalam datasetnya, terkait dengan kamus yang digunakan, termasuk apakah Ibu akan menggabungkan kamus-kamus yang sudah ada itu supaya volumenya jadi banyak gitu, isinya banyak terus digabung-gabungkan. Nah, digabung-gabungkan itu nanti juga ada kendala, adanya duplikasi ya, adanya kata-kata yang kemungkinan sama itu muncul berkali-kali. Nah, yang ketujuh, terminologi kata akurasi dalam kalimat di butir ke D itu perlu ditinjau ulang ya. Jadi apa ya konteksnya itu apakah sudah benar yang ada di dalam kalimat D. Ya, ada cukup banyak masukannya. Bukan berarti apa yang Ibu susun itu kurang baik ya, tetapi ini kan apa kepedulian kepedulian Pak Dokter Dani dan Pak Dokter Andi supaya apa penelitian Ibu itu nantinya akhirnya kebermanfaatannya jauh lebih besar lagi. Ada tambahan Pak Dokter Dani? Cukup, Prof. Em. Cukup ya. Oke. Tetap semangat Bu Eni. Selalu, Prof. Oke, untuk seminar proposal tesis Bu Eni Lindrawati dicukupkan sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani, terima kasih Sama-sama. Prof. Emma. J, sami-sami.